Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gus. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji. Gimana kabarnya Pak Haji pada hari ini? Alhamdulillah, ini masih sehat walafiat semua. Kalau kekuasaan. Alhamdulillah Pak Haji. Iya. Ini Pak Haji, saya ada tugas TPP ya, tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana tugasnya saya disuruh untuk mewawancarai kepala sekolah, di mana saya bertugas di sekolah tersebut. Jadi Pak Haji ya, satu-satunya yang akan saya wawancarai. Langsung saja Pak Haji ya. Mohon izin Pak Haji. Nah, begini Pak Haji, selama ini Pak Haji selaku kepala sekolah di sekolah ini, yaitu di SN Batam Daya 1, bagaimana Pak Haji Supriyanto ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak Haji. Jadi sebelum jauh melangkah waktu ya, jadi kita harus ulangi lagi masalah yang ditanyakan oleh Pak Gus tadi, yaitu masalah dilema etika dan masalah apa tadi? Rujukan moral. Rujukan moral ya. Nah, jadi sebelum kita jauh, kita perlu jelaskan dulu masalah apa yang maksud dengan dilema etika itu. Jadi kita sebelum berbicara jauh, nanti kita baca dulu. Jadi dilema etika itu sebenarnya apa ya? Dalam bahasa kerennya itu ya, dilema itu kan simalakama. Ya. Jadi intinya ya kasus dalam suatu kasus yang sama-sama benar gitu. Artinya benar melawan benar. Itu yang dimaksud dengan dilema etika. Jadi ketika kita berada di suatu tempat, kemudian di suatu tempat kerja, maka itu akan mesti ada ya. Situasi seperti itu mesti kan ada. Baik di perusahaan, di sekolah seperti kita ini. Ya, itu mesti ada. Jadi akan selalu muncul yang namanya dilema etika. Sedangkan kalau rujukan moral kan itu lebih mudah ya. Karena kalau rujukan moral itu kan sudah jelas ya, mana yang benar, mana yang salah. Itu saya kira lebih mudah. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau dilema etika itu adalah benar lawan benar ya Pak Haji. Intinya kayak gitu ya, benar lawan benar. Kalau rujukan moral itu adalah benar lawan salah. Jadi setiap lembaga, baik itu sekolah atau perusahaan, pasti ada situasi seperti itu, pasti ada. Baik Pak Haji. Ini Pak Haji, selama ini Pak Haji, bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, di SN Batam Daya 1 ini, terutama kasus-kasus yang dimana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan universal ini Pak Haji. Ya. Pertanyaan yang berat ini. Ini ya, Bos. Jadi alhamdulillah saya bekerja jadi kepala sekolah sudah 10 tahun, Bos. Jadi insya Allah sudah banyak masalah-masalah yang dilema etika ini yang sudah saya hadapi ya. Oleh karena itu mungkin pengalaman saya yang sedikit ini nanti bisa diterapkan oleh Pak Gus ya. Setelah ke calon guru penggerak ini dan insya Allah ada di kepala sekolah juga nanti. Amin. Ya. Nah, jadi gini ya, jadi ada beberapa langkah yang perlu kita cermati ketika kita akan memutuskan suatu masalah dilema etika ini. Jadi kita harus paham dulu, seperti awal tadi paham dulu dilema etika itu apa, kemudian
kita harus menganalisa Pak. Kita harus analisa dulu. Kita harus analisa apa masalah dilema etika itu kita analisa dulu, kemudian kita cari data-datanya, sebelum kita mengambil keputusan. Jadi harus ada data yang valid, ya. Kemudian kita ambil keputusan. Setelah ambil keputusan pun kita tidak langsung harus, ini langsung saja. Kita refleksi kembali. Ya, kita refleksi kembali. Jadi dari awal kayak seperti itu, ya. Ada urutan, ada step by step. Pertama awal, jangan langsung, saya ambil keputusan, saya putuskan ini. Itu namanya otoriter kalau setelah berpikir. Ya. Jadi untuk pengambilan keputusan ini harus ada langkah-langkah. Iya, itu ada langkah-langkah. Nah ini Pak Haji, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Pak Haji selama ini? Iya, kalau yang sudah saya lakukan ini. Jadi ketika ada situasi semacam itu, maka yang pertama saya ambil adalah kita analisa dulu. Masalah apa? Ini benar masalah di rumah yang benar. Ya. Ini sama-sama benar. Ini juga benar. Maka kita fokuskan dulu. Kita ambil data. Kita mungkin yang kalau menyangkut seseorang, maka orang itu kita ambil. Ya. Kita kalau menyangkut guru pokoknya atau siswa, maka yang bersangkutan kita ambil dulu. Kita cari. Data seperti ini. Kita tanyakan. Seperti ini artinya. Nah, setelah kita punya data-data yang valid. Kemudian kemudian kita beri alternatif, beberapa keputusan yang akan dilakukan seperti ini. Nah, setelah ada keputusan, maka nanti setelah beberapa lama terlaksana, maka keputusan itu akan kita refleksi kembali. Benar tidak keputusan yang sudah diambil itu dengan kenyataan yang ada? Seperti itu, Pak. Ya, jadi langkah-langkah tersebut yang menurut Pak Haji itu berdasarkan fakta ya, Pak. Iya, berdasarkan data dan data dan fakta. Ya. Nah, kemudian Pak Haji, hal apa saja yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini hal-hal yang mendukung saya untuk melakukan itu. Yang pertama itu adalah teman-teman guru yang senior. Nah, ini mendukung, ini mendukung sekali ya. Ketika ada guru senior, maka ini mendukung ketika saya akan mengambil suatu kebijakan atau memutuskan sesuatu yang dilema etika ini. Ya, kemudian ada juga tokoh masyarakat. Ya, ini juga mendukung. Artinya berkolaborasi Pak. Iya, kita harus berkolaborasi dengan itu karena tidak mungkin kita memutuskan sesuatu yang dilema etika ini kita putuskan sendiri, tidak mungkin. Kita harus berkolaborasi. Ya, kita harus berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, kemudian dengan teman guru yang senior, ya. Bahkan dengan wali murid. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru pemain di kelas itu memutuskan dengan keputusan kita sendiri. Itu kita harus minta pertimbangan orang lain. Kan gitu ya. Jadi berdasarkan pertimbangan ya. Iya, ada pertimbangan dan kalau kolaborasi dengan orang lain. Ya. Ini Pak Haji, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang bertentangan ini Pak Haji? Ini benar juga. Jadi gini, yang jadi tantangan kami ketika ada suatu dilema etika itu ketika sama-sama benar, kemudian itu merupakan hal yang penting, sama-sama penting. Nah, ini penting, ini juga penting. Nah, itu tantangan. Benar lawan benar ini penting dan harus segera diuruskan. Dan itu melakukan satu yang urgen. Ini yang benar juga, ya. Karena ini benar, ini juga benar dan ini sama-sama penting. Nah, ini yang benar ya. Ini penting mana yang harus didahulukan. Nah, ini yang jadi tantangan saya. Apa mendahulukan ini atau mendahulukan ini? Mana yang harus kita lebih dahulu kita dahulukan? Kita harus sharing dulu. Makanya kita harus kolaborasi dengan orang lain. Ini kira-kira yang mana? Ya. Karena kadang-kadang kita sudah tertekan oleh atasan harus seperti ini, harus sesuai dengan aturan. Ini aturannya harus seperti ini. Nah, ini yang jadi tantangan bagi kita. Tidak harus. Sedangkan kenyataannya di lingkungan kita seperti ini, aturannya kayak gini. Ini yang mana? Ya, makanya kita harus selektif. Ini yang harus selektif, mana yang lebih dahulu kita dahulukan. Baik kita dari ini dulu. Ini yang lebih penting dengan pertimbangan dari teman-teman yang senior, kemudian dengan teman tokoh masyarakat dan sebagainya dari luar. Jadi ketika ada semacam instruksi dari atasan itu benar Pak Haji ya. Iya. Tapi sesungguhnya di masyarakat juga benar Pak Haji ya. Jadi sama-sama benar. Jadi Pak Haji itu akan melakukan sebuah kolaborasi dengan guru dan tokoh masyarakat ya Pak. Iya.
Nah, ini Pak Haji, apakah selama ini Pak Haji punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan Pak Haji selama ini? Apakah punya jadwal ya Pak Haji? Iya. Nah, jadi ini ya, jadi situasi dilema etika itu muncul setiap saat dan tidak bisa ya. Tidak bisa kita jadwalkan. Oh, ini harus muncul. Ya, tidak bisa kita jadwalkan. Jadi ketika kita ada dilema, ya pada saat secepatnya kita mulai menangani itu. Ya, kita menangani itu. Jangan sampai menunggu. Oh, biar satu bulan, 2 bulan lagi. Dulu nanti akan jadi kasus yang besar gitu. Tapi Artinya tidak terjadwal Pak Haji. tidak terjadwal. Cuma ya kita setiap bulan kan ada seperti rapat guru. Nah, di situ kita bisa yang mengorek apa atau keterangan dari teman-teman guru bagaimana. Nah, setiap dari Sabtu itu kita waktu peluang atau jam-jam istirahat gitu. Itu bisa ya, kita sambil mencari data seperti yang di awal tadi ya, data yang paling seperti ini gimana kalau kan sambil berjalan ya, ya. Cuma ya kalau tentu tidak ada, tapi prosedur mesti ada ya, gitu ya. Jadi tidak jadwal sesuai dengan prosedur ya Pak Haji, sesuai dengan kejadian. Nah ini Pak Haji, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak Haji atau membantu Pak Haji dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oh iya, kemudian ada ya. Jadi ketika ada komite sekolah, kemudian ada tokoh masyarakat, kemudian ada teman-teman sejawat yang lebih senior dari saya, karena di sini ada juga yang lebih senior dari saya. Itu sangat membantu saya ketika saya menghadapi suatu dilema etika ini yang di dalam satu lembaga. Jadi sangat membantu, apalagi komite sekolah ya, yang selalu kadang-kadang datang ke sekolah ini memberi masukan. Ini seperti ini. Nah, ini sangat membantu bagi saya. Jadi ada ya Pak Haji yang membantu Pak Haji seperti guru senior, kemudian tokoh masyarakat, ya, baik Pak Haji. Ini yang terakhir Pak Haji ya. Ini yang terakhir Pak Haji. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, telah diperbincangkan mulai tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman kita dari pengalaman Pak Haji dalam mengambil keputusan dilema etika? Oh, baik, jadi begini ya bagus. Jadi banyak hal yang dapat kita ambil dari pelajaran dari kasus dilema etika ini. Yang pertama, ketika menjadi seorang pemimpin, maka dalam memutuskan suatu keputusan maka dia harus banyak kreatif ya. Kemudian berdasarkan data-data yang ada, kemudian fakta juga ya, jadi fakta dan data yang itu harus real sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak blunder ya. Kemudian perlu diingat juga bahwa semua keputusan yang kita ambil ya, itu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak ya. Jadi ya itulah biasa, ada yang pro dan ada yang kontra ya, seperti itu ya. Jadi makanya inilah pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi ketika kita jadi seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan, jangan sampai kita mengambil keputusan sendiri, tapi paling tidak berdasarkan fakta yang ada, kemudian kolaborasi dengan teman-teman, jadi jangan sendirian. Karena kalau sendirian itu nanti dikatakan seorang pemimpin yang diktator, betul. Jadi kita dapat mengambil pembelajaran, yaitu sebagai seorang pemimpin harus berpikir yang lebih kreatif lagi ya, sehingga dalam memutuskan suatu hal harus berkolaborasi dengan teman-teman dan para guru dan tokoh masyarakat. Seperti itu ya Pak Haji ya. Kiranya cukup Pak Haji perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf Pak Haji dan terima kasih telah meluangkan waktunya menyempatkan untuk melakukan diskusi kali ini Pak Haji. Terima kasih Pak Haji ya. Mohon maaf Pak Haji. Sukses selalu Pak Gus. Amin. Assalamualaikum. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Kau lah posisi mana ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, bagi Pak. Ya, silakan duduk.
bagaimana kabarnya Pak Yasin pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Mudah-mudahan Pak Gusrianto seperti itu. Amin, amin. Nah, dalam suasana puasa Pak ya, puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ini Pak, saya ada tugas dari CGP angkatan ke-7 tentang demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Nah, saya tugasnya disuruh mewawancarai 2 kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah di mana CGP tugas. Yang kedua disuruh memilih. Jadi semoga Pak Yasin bersedia untuk siap ya, untuk saya nanti saya menjawab. Iya. Mau titip Pak Yasin ya? Iya. Ini langsung saja Pak ya? Iya. Langsung saja. Nah, ini terkait dengan dilema etika Pak Yasin, dilema etika dengan bujukan moral. Yang mana pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Bapak Yasin selaku kepala sekolah di SDN Bakan Timur 3 ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang dilema etika, kalau saya melihat itu merupakan sebuah kasus yang sangat dilematis karena itu antara benar dengan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan suatu persoalan di antara keduanya. Karena di situ melibatkan benar dengan benar, akan tetapi di satu sisi memang secara moral ada yang bertentangan. Jadi sedangkan bujukan moral yang benar tersebut malah melawan yang salah. Jadi situasi yang seperti itu dalam mengambil keputusan itu memang harus sebijaksana mungkin. Ya, jadi ya menurut Pak Yasin kalau dilema etika itu benar lawan benar Pak ya? Ya, benar lawan benar. Kalau bujukan moral benar lawan salah. Benar lawan salah. Ya, seperti itu ya. Nah selama ini Bapak Yasin, bagaimana Bapak dalam menjalankan keputusan di sekolah Bapak yang dipimpin di sini, terutama untuk kasus-kasus di mana 2 kepentingan tersebut sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Pak Yasin? Ya kaitannya kan dengan poin nomor 1 Mas. Ya betul. Dilema etika ya, dilema etika. Tentunya saya selaku kepala sekolah sebelum mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan suatu pengumpulan data dari permasalahan dilema etika tersebut. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian menganalisis benar salahnya. Sesudah itu membuat alternatif solusi sehingga kebijakan yang saya ambil itu pada akhirnya nanti akan benar adanya. Seperti itu Pak ya? Ya. Jadi berdasarkan data dan fakta Pak ya? Data dan fakta. Nah, setelah diketahui data dan fakta, baru mencari solusi. Dilakukan suatu analisis Pak ya? Untuk mencari solusi yang terbaik. Dan dengan menggunakan langkah-langkah itu. Nah kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini Bapak yang biasa dilakukan selama ini? Yang pertama yaitu tentunya setiap ada permasalahan yang timbul itu tentunya mengumpulkan data. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dari permasalahan tersebut. Kemudian menganalisis benar salahnya. Kemudian yang terakhir adalah mencari solusi yang terbaik sehingga permasalahan tersebut bisa terpecahkan dengan baik. Seperti itu Pak ya? Ya. Jadi ada 4 Pak ya, langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data. Yang kedua siapa saja yang terlibat. Dan yang ketiga menganalisis kasusnya Pak ya. Kemudian yang 4 baru mencari solusi. Baik sih. Nah sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika diantaranya adalah menelaah seperti yang saya katakan tadi di langkah-langkah, menelaah siapa-siapa saja yang terlibat, kita telaah. Kemudian sifat urgen apa setelah ditelaah, artinya mendesak atau tidaknya segera permasalahan tersebut segera diselesaikan, karena permasalahan itu kan ada yang memang butuh tentang waktu penyelesaiannya, ada yang harus cepat diselesaikan. Baik, jadi menelaah ya Pak ya, menelaah siapa yang terlibat,
kemudian di situ akan muncul nanti sifat urgennya. Sifat urgennya, ya. Jadi antara yang benar atau tidaknya nanti Pak ya. Nah sekarang mungkin Pak Yasin, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin bertentangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang bertentangan ini Pak? Yang bertentangan. Iya. Ya itu tadi, itu kan semacam dilematis karena permasalahan itu kan Sama-sama benar, benar, ya? Sama-sama benar. Iya. Itu memang harus jeli dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di situ hal-hal yang bertentangan artinya adalah misalnya orang tersebut adalah atasan kita langsung. Nah, itu kadang-kadang menurut adat ketimuran ada istilah sungkanisme untuk memutuskannya ya. Mungkin hanya itu ya. Oh iya. Jadi ketika ada tugas atau instruksi dari atasan Pak ya, dan itu benar. Tapi di masyarakat juga permintaan Pak juga benar juga Pak ya. Iya. Jadi mana yang mau diambil duluan itu? Iya, mungkin cari prioritas Pak ya. Cari prioritas ya. Untuk kepentingan orang banyak Pak ya. Nah kemudian Bapak Yasin, apakah Bapak memiliki waktu, jadwal tertentu Pak? Jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesainya? Bentuk prosedur itu seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau penanganan kasus dilema etika itu saya tidak memiliki jadwal langsung. Setelah melalui proses analisis, setelah dianalisa permasalahan tersebut, kami mempertimbangkan dan memusyawarahkannya sehingga dapat dilakukan sebuah pengambilan keputusan yang sama-sama bisa diterima oleh kedua belah pihak. Oh, seperti itu Pak ya. Iya. Jadi tidak memiliki jadwal Pak ya. Jadwal langsung spontanitas. Ketika masalah muncul dianalisis, baru itu punya waktu jadwal ya. Iya, baik Pak Yasin. Nah kemudian berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang membantu Bapak Yasin dalam mengambil keputusan? Ada Pak. Ada ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada permasalahan yang perlu minta bantuan, masukan, saran dari orang lain, tentunya saya langsung kepada atasan langsung saya. Oh, seperti itu Pak ya. Iya. Jadi ke atasan itu ya. Nah, setelah itu baru ke tokoh masyarakat, masyarakat sejawat Pak ya. Sejawat. Nah ini yang terakhir Pak Yasin ya. Iya. Yang terakhir. Nah kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang bisa diambil oleh Bapak. Pelajaran yang bisa ambil, saya tentunya di situ kita dalam menghadapi sebuah permasalahan, memang sebelum mengambil keputusan tentunya harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Setelah dianalisa kasus yang ada, dipertimbangkan dari analisis tersebut, dipertimbangkan baik buruknya. Kemudian setelah itu baru diambil sebuah keputusan yang nantinya keputusan tersebut dapat bisa diterima oleh kedua belah pihak. Oh, seperti itu Pak ya. Nah, jadi sebagai pemimpin pembelajaran Pak ya, menurut Pak Yasin adalah menganalisis dulu ya, menganalisis dulu. Nanti setelah itu berpikir bagaimana cara memutuskan permasalahan, cara mengambil keputusan Pak ya, dengan tentunya dengan berbagai macam pertimbangan yang nantinya keputusan yang saya ambil itu artinya bisa diterima oleh kedua belah pihak. Masalahnya kalau dilema etika itu kan benar sama benar, memang sangat harus butuh kejelian untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, betul. Jadi benar sama benar. Ya, kalau benar dengan salah kan sudah itu kan sudah paten ya. Yang jelas pilih yang benar. Kalau benar dengan benar itu yang repot ya. Ya, mungkin hanya itu sudah waktu saya bantu untuk memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang Pak Susiryanto tanyakan kepada saya. Baik, terima kasih Pak Yasin ya, atas waktunya yang telah memberikan waktu untuk saya berdiskusi wawancara dengan Pak Yasin. Semoga juga saya bisa mencontoh Pak Yasin selaku kepala sekolah di Lembaga Timur ini.
Ya terima kasih Pak Yusuf ya. Mohon maaf Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.